Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha menatap, maha dekat, maha tahu segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan langit, bumi, berikut segala-gala yang ada. Dialah Allah yang menciptakan kita, membentuk rupa kita, menghidupkan kita, memberi rezeki setiap saat, tidak pernah berhenti. Tidak ada sekejap pun kita kecuali pasti mendapat limpahan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengislamkan kita dikala sebagian besar manusia tidak Islam. Dialah Allah yang memberi taufik kepada kita bisa datang ke masjid belajar dikala sebagian orang tidak tahu banyak tentang ilmu. Allah lah yang memberikan keselamatan sehingga Bapak Ibu bisa duduk selamat di sini. Memberikan kesabaran sehingga bertahan dari tadi. Memberikan pendengaran yang bisa jelas mendengar. Memberikan akal yang membuat bisa memahami. Dan Allah lah yang mendatangkan malaikat di ruangan ini. Walaupun kita tidak bisa melihatnya. Tapi pasti banyak malaikat. Dan Allah janji majelis ilmu seperti ini bisa mendatangkan ampunan. Sudah Allah yang mendatangkan, menyehatkan, memberikan ampunan. Lalu Allah juga mencurahkan rahmat sehingga hati dibuat tenang. Dan Allah enggak apa-apa, tenang saja Bu. Semua anak-anak pernah mengalami seperti itu. Sebentar juga akan berhenti. Dialah Allah yang menakdirkan tempat duduk ini akan bersaksi di akhirat nanti. Nikmat besar. Sepanjang jalan Bapak Ibu dinaungi malaikat. Makhluk-makhluk air mendoakan. Masya Allah, nikmat tidak bertepi, kita bisa seperti ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang menyadari bahwa semua ini adalah nikmat melimpah ruah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis yang Engkau takdirkan ini. Jadikan pertemuan ini seperti yang Engkau janjikan ya Allah. Menjadi penambah keyakinan kami kepadamu. Penambah amal soleh kami ya Rabb. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami kuat iman. Ilmu yang bisa kami amalkan. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Luruskan dan perbaiki niat kami ya Allah. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, wahai yang maha menatap. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang selalu merasa ditatap oleh-Mu setiap saat.
sehingga tidak ada saat kami melupakanmu. Setiap waktu bisa menjaga diri agar Engkau ridho. Wahai Allah, lindungi kami dari apapun yang membuat kami lalai, lupa kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Sudah berapa lama kita tidak bertemu? 1 bulan. Alhamdulillah. Apakah Allah sedang menatap kita? Sedikit yang menjawab. Apakah Allah tahu yang jawab, yang tidak jawab? Apakah Allah tahu persoalan hidup kita? Dibanding kita, siapa yang lebih tahu? Bagus. Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan? Ada yang tersembunyi bagi Allah? Apakah setiap maksiat ada balasannya? Ada? Apakah Allah dengar ibu-ibu ketika ngobrol? Dengar tidak? Ketika ibu ngomongnya ditambah-tambah, Allah tahu. Ketika bergibah menceritakan kejelekan orang, Allah dengar tidak? Dengar tidak? Ketika ibu judes, Allah tahu. Ketika marah-marah, Allah dengar. Ada balasannya tidak? Ketika ibu menghina orang lain, Allah tahu. Ada balasannya tidak? Siap-siap saja ya. Jadi orang itu baru bisa jadi baik, benar-benar baik, berbanding dengan tingkat keyakinannya ke Allah. Kalau makin yakin ke Allah, makin baik. Jadi kalau orang kurang yakin, kurang baik. Seperti barusan, kalau ibu yakin Allah mendengar terus, malas ngobrol. Karena setiap ngobrol cenderung jadi dosa. Ada sia-sia, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada ujub, ada sum'ah, pamer, ada menghina, ada memfitnah malah. Tidak aman, banyak ngobrol tuh. Kalau ibu ingin tahu teman-teman ibu yang kuat iman, gampang. Kalau teman ibu kurang, kuat imannya, yakin, sangat terjaga kata-katanya. Dia tidak mau bicara, kecuali benar. Kalau tidak, diam. Kalau orang banyak bicara terus, tapi tidak berisi kata-katanya, ciri-ciri kurang iman. Orang yang celetak-celetuk, banyak komentar, banyak mencela, menghina, khas sekali. Apa akibatnya? Kalau orang kurang iman, selain akhlak kurang bagus, pasti kurang bahagia. Karena selain akhlak, kebahagiaan juga tergantung iman. Makin yakin ke Allah, makin ringan hidup ini. Makin tidak ribet, tidak takut, tidak harap ke makhluk. Tapi kalau kurang iman, pasti harapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, cintanya juga ke makhluk habis-habisan, dan pasti capek. Begitu. Bagaimana caranya sekarang dalam hidup ini? Fokus harus menguatkan iman. Caranya bagaimana?
Satu doa harus minta ke Allah. Pernah minta iman kuat tidak? Belum, baru minta uang. Minta uang, minta lunas hutang, minta cicilan supaya segera lunas. Ya, yang dimintanya yang bukan salah, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu dua dalam hidup kita kalau mau minta. Satu, minta iman yang sempurna. Yang kedua, minta amal diterima. Sudah, itu yang paling pokok. Karena kalau iman kuat, amalnya bagus, pasti bahagia. Hayatan thayyibah. Pasti cukup rezekinya. Dicukupin oleh Allah. Jangan takut tidak ada rezeki. Rezeki mah ada, semuanya dikuasai Allah. Takut tidak punya tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, cukup. Allah cukupin. Allah sudah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Tenang aja. Benar-benar tenang hadirin. Ikhtiar sempurnakan, doa maksimalkan, tapi ya nggak usah risolah. Ada waktunya nanti. Enak. Allah tahu mau bayaran sekolah, kontrakan mau habis, cicilan, suami pensiun, mau pensiun, ya, bahkan udah. Tenang saja, dan nggak tenang juga tetap harus bayar, ya. Ada Allah, pemilik langit dan bumi. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya orang yang kuat iman tuh selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena berprasangka baik, maka terjadilah yang dia sangkakan. Allah tahu pikiran dan hati kita. Selain doa, selain belajar, begini ibu harus belajar ilmu ma'rifatullah, ya. Kajian kita ini kajian tauhid, kajian mengenal Allah dan mengesahkan Allah supaya hatinya yakin ke Allah. Nah, amalannya apa? Selain sholat yang bagus, penguat iman ada, yaitu di antara penguat iman adalah ayat kursi. Ayat yang paling mulia. Kalau Bapak Ibu sudah hafal belum ayat kursi? Sudah hafal belum ayat kursi? Artinya, nah, sudah, nggak apa-apa. Penting jujur, ya. Jadi kalau Ibu Bapak membaca ayat kursi dengan pemahaman yang benar, tiap baca ayat kursi itu iman meningkat. Keyakinan meningkat. Maka disunnahkan baca ayat kursi kapan saja. Habis sholat. Hadis riwayat Imam Nasai, sahih ini, kalau baca ayat kursi setiap sholat, tidak ada yang menghalangi ke surga selain kematian. Artinya, orang yang baca ayat kursi dengan benar dan berdampak pada amalnya yang benar, itu jamin masuk surga. Karena apa? Karena orang baca ayat kursi pasti akan bersih dari kemusyrikan, bersih dari kesombongan. Apa-apa yang membuat orang ke neraka hilang. Kalau kita baca ayat kursi dengan benar, yang bisa nampak dari akhlaknya. Kapan lagi baca ayat kursi? Menjelang tidur. Sahih semua ini. Setan tidak bisa nipu menjelang tidur. Ini baru mendengar sebuah ceramah ulama dari Saudi tentang beliau menemui orang yang kesurupan. Sesudah diruqyah, ditanya jin yang merasuknya, kenapa kamu masuk? Saya tunggu dia sampai jam 12 malam,
tidak baca ayat kursi, maka dia menjadi mudah untuk masuk. Jadi kalau malam tidak baca ayat kursi, siap-siap saja. Bermasalah itu malam. Kapan lagi baca ayat kursi? Zikir pagi dan petang, bagus. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang ya, yang disunnahkan Nabi, karena banyak yang bisa berubah takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi yang mengamalkan zikir. Kalau kita tidak zikir, takdirnya ini. Kalau zikir diubah oleh Allah. Semua yang mengubah adalah Allah. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang mengubah qada selain doa. Wirid-wirid pagi dan petang. Kalau kita tidak zikir pagi, tidak zikir petang, ya pokoknya siang bakal banyak masalah. Cek aja zikir tidak paginya. Malam ribut, bertengkar, ada masalah ini, kecurian, cek saja. Sorenya zikir tidak. Karena bala musibah oleh Allah mudah saja diganti menjadi nikmat kalau kita mengamalkan yang dicontohkan Nabi. Sudah tahu belum zikir pagi dan petang? Ya, nggak usah memaksakan diri menjawab ya. Diam saja sudah jawaban. Belajar atau hadirin, daripada kita digigit anjing gara-gara tidak doa, mending ngapalin doa, betul tidak? Tidak rumit doanya juga. Pendek, ada al-maksurat ke bukunya tuh ya, zikir yang maksur. Di antaranya ayat kursi ini. Kapan lagi dibaca? Mau masuk rumah? Kalau rumah dibacakan ayat kursi, itu setan tidak masuk. Apalagi baca Al-Baqarah. Ayat kursi surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 255. Berapa ayat? Ayo, ayat kursi berapa ayat? 1. Mumpung 1 ada. Tapi kan 1 juga panjang, ya udah nggak usah hafal ya. Ini mah nggak mau ngemodal pisan. Maunya 1 ayat itu Yasin, ya boleh itu juga. Itu juga berpahala. Baik, ada kisah-kisah yang mengamalkan ayat kursi ini. Kisah ini diviralkan 2023, kejadiannya 2006 di Amerika. Seorang muslimah Malaysia, banyak yang menceritakan kisah ini karena kisah nyata. Pulang kantor, sudah gelap, mau motong jalan, ternyata ada lelaki kulit putih. Sendiri, dia juga sendiri. Takut, tapi sudah kadung jalan, membaca ayat kursi, terus berlindung ke Allah, di antaranya dengan membaca ayat kursi. Si pemuda itu, lelaki itu bukan pemuda, ngeliatin tapi tidak ganggu. Sampai wanita itu lewat, dilihat wajahnya, sampailah ke rumah. Esok paginya ada berita, ada pelecehan, pemerkosaan. Kejadiannya 10 menit sesudah dia lewat. Dia dapat berita itu. Dan ketika kejadian di tempat yang sama, jadi wanita ini tahu. Penasaran datang ke kantor polisi. Sudah ditangkap. Saya lewat semalam di sana. Dilihat di kamera, benarkah? Ya, dia orangnya. Tapi minta izin ke polisi, bolehkah saya bicara? Karena saya sebelumnya lewat, tapi dia tidak mengganggu. Akhirnya
bertanya kepada lelaki ini, why? Nggak usah bahasa Inggris lah ya, karena saya nggak hafal. Why? Why don't you something to me lah, gitulah. Kenapa engkau tidak mengganggu saya semalam, padahal saya sendiri? Apa jawaban lelaki ini? Kata, siapa kamu sendiri? Kamu ditemani dengan dua lelaki di kiri dan kananmu. Jadi dalam penglihatan orang ini ada dua yang menemani, mengawal. Jadi tidak berani. Mudah bagi Allah ya, penguasa langit dan bumi. Entahlah, mungkin malaikat yang tidak nampak tapi kelihatan oleh dia. Dan ada kejadian yang mirip juga seorang wanita Inggris. Kalau baca tentang pengalaman kisah nyata ini banyak, Pak. Sekarang bagaimana, karena kita suka baca ayat kursi juga, tapi sambil lari ya. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi enggak nyambung. Harusnya setan yang lari, jadi ibu yang lari. Itu poek ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aneh kata setan teh. Saya lagi lari, maka dia ikut lari ya enggak? Jadi bareng larinya. Kita coba ya. Oh iya, tentang kenapa malam tidak bisa ditipu setan. Ini hadisnya agak panjang tapi mau saya bacakan. Ya. Ini hadis tentang ayat kursi dari Abu Hurairah, hadis sahih ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan padaku menjaga zakat fitrah Ramadan. Lalu ada seorang yang datang menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun berkata, demi Allah, aku benar-benar akan mengadukan engkau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga, aku sangat memerlukan ini. Abu Hurairah berkata, aku membiarkannya. Lantas pagi hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan kepada tawananmu semalam? Aku menjawab, wahai Rasul, dia mengadukan dia butuh dan punya keluarga. Oleh karena itu aku kasihan sehingga aku melepaskannya. Rasul bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Malam selanjutnya datang lagi. Ya, aku pun, kata Abu Hurairah, tahu pasti datang nih, karena Rasulullah sudah bersabda, orang beriman apapun yang dikatakan Rasul percaya. Aku mengawasinya dan dia datang menumpahkan makanan, lalu ia mengambilnya, tangkap. Aku benar-benar mengadukanmu kepada Rasul, tolonglah biarkan aku perlu, aku punya keluarga. Aku tidak akan kembali lagi sesudah ini. Abu Hurairah pun kasihan lagi dan dilepaskan. Pagi harinya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku menjawab, ya Rasul, aku dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan perlu, juga keluarganya, aku kasihan. Lalu Rasul bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Hari ketiga, malam ketiga, diawasi, datang lagi, menumpahkan dan mengambil makanan. Lalu tangkap, ini sudah kali ketiga, engkau katakan tidak akan kembali, ternyata engkau masih kembali. Biarkan
Aku akan mengajarimu satu kalimat yang bermanfaat untukmu. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa itu? Ia menjawab, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah, aku pun melepaskan dirinya, dan ketika bertemu Rasul bertanya, apa yang dilakukan tawanan semalam? Wahai Rasul, ia mengaku mengajarkan satu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, hingga aku pun melepaskan. Lalu Rasul bersabda, apa kalimat itu? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak tidur di ranjang, bacalah ayat kursi hingga selesai, maka Allah akan senantiasa menjagaku dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Apakah engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam, wahai Abu Hurairah? Tidak. Nabi bersabda, dia adalah syaitan. Nah, begitu. Jadi sebagian ulama, setan itu, ini setan dalam bentuk jin. Berarti dia bisa kelihatan kalau Allah menghendaki. Minal jinnati wan nas, setan itu ada dalam bentuk jin dan manusia. Intinya setan itu pendusta, tapi untuk kali ini berkata benar. Allah juga, setiap kebenaran datang dari Allah lewat siapapun. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur. Sesudah baca ayat kursi, ternyata suami saya jadi pergi dari kamar. Apa artinya? Ya tergantung perginya kemana ya. Kalau ke masjid, baguslah. Berarti ibu yang panas ya. Baik, kita coba baca ayat kursi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Ilah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi namanya ilah itu Tuhan. Banyak orang yang mengilahkan selain Allah. Nah, bagi orang yang membaca ayat kursi, tidak ada yang diilahkan, dituhankan selain huwa, dia Allah. Selain Allah itu makhluk ciptaan Allah. Selain Allah adalah milik Allah. Semuanya selain Allah dalam kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh menuhankan patung, pohon, kuburan, tidak boleh menuhankan atasan, suami, istri, anak, harta, gelar, pangkat, jabatan, warisan, penampilan, pujian orang, tidak boleh. Apa sih yang diilahkan? Yaitu yang diagung-agungkan. Ini penting ya, Bu, Pak, karena kita juga suka menuhankan yang lain.
selain Allah. Walaupun sholat, kita mungkin tidak menuhankan patung, tapi menuhankan. Ibu-ibu teh suka menuhankan suami. Kalau menganggap suami adalah penjamin ibu. Oh my love, you are my everything. Engkau adalah segala-galanya bagiku. You are musyrikatnya. Enggak boleh mengatakan engkau adalah segala-galanya. Enggak. Suami adalah hamba Allah. Suami adalah makhluk ciptaan Allah. Suami jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami jalan perlindungan dari Allah. Kalau suaminya dimatikan oleh Allah, tetap yang menjamin adalah Allah. Jadi ibu nggak usah doa gimana ya kalau suami saya meninggal dikubur ya. Ya maksudnya saya gimana janda ya. Ih terus jadi gimana? Ya gimana saya emang nggak minat ya. Maksudnya gimana rezeki? Atuh lihat betapa banyak yang hadir di sini nggak ada suami, masih hidup, benar? Ada kan yang suaminya udah nggak ada? Mayoritas. Ibu udah nggak ada suaminya, masih hidup? Makanya ke suami itu, saya bukan mengatakan harus tiis ya. Tapi nggak usah gimana gitu ya. Takut harap biasa. Cinta boleh, tapi ada besok juga bisa meninggal atuh. Iya kan? Nih sekarang saya di sini. Kalau pulang dari sini waktunya saya meninggal, udah nggak ketemu lagi. Udah selesai. Cinta boleh, tapi tidak boleh menuhankan. Tidak boleh lebih banyak ingat ke suami dari ingat ke Allah. Enggak boleh. Aslinya bu, ini emak-emak ya. Bu, aslinya ibu teh enggak akan bahagialah kebanyakan ingat suami teh. Liur. Justru saya kesini juga karena saya pengen teliur. Serius bu, ibu kelamaan ingat suami, yang ada suaminya ya, apalagi ingat suami orang, ini lebih masalah. Sama Raden juga kan, Om, pusing pak, kelamaan ingat istri mah, betul kan pak? Sepertinya, iya saya juga kesini teh itu dia, ingin cari ketenangan, di rumah kurang tenang. Dengar hadirin, bukan tidak boleh ingat. Ingat, langsung ingat Allah. Tutupi oleh ingat Allah. Nah, orang yang menuhankan tuh Allahnya nggak ada. Itu takut suami marah, takut suami nikah lagi, takut suami itu wah capek. Kejadiannya belum, menderitanya udah. Ya, tidak boleh menuhankan harta, warisan, tenang leh ya, jangan berkelahi gara-gara warisan. Ibu jangan menuhankan penampilan, ya bu. Ini mah nggak lama, sebentar lagi juga 5 tahun yang akan datang. Nah ya. Ini pengajian ini udah berapa tahunan? Saya ngisi acara di Istiqlal mulai tahun 99, sekarang 2025. Jadi udah berapa tahun? Udah beda-beda tuh. Yang dulu datang nih lincah nama iya mah. Ada waktunya. Biasa ya. Jangan takut tua. Kenapa? Karena udah
ya udah jadi tua. Jangan takut peot, jangan takut ubanan. Enjoy weh jadi tua tuh hadirin. Halo? Bukan milik kita tubuh ini. Jangan menuhankan. Dulu orang-orang pada baik ke saya menghargai, sekarang enggak, ya biarin weh, tenan naon. Itu mah udah pada ngelupain saya, biarin, mau ngapain, capek-capek pengen diingat orang, ya kan? Padahal dulu saya pengajian saya yang mengadakan, sekarang mereka pada cuekin baik. Anteng we dengan Allah, betul tidak? Saya sudah umur segini sekarang, sudah pingin slow living. Nah, on slow living teh ada slow ya. Dulu mau pak. Sekarang melihat negeri teh, ya dulu mau asa pengen berbuat banyak. Enak mending ngajar santri we dengan nenek-nenek, ya ini aman. Lihat yang ini untuk bekal di alam barzah, ya. Lihat anak-anak untuk bekal masa depan umat dan negeri ini. Teruslah dah dunia nggak akan beres walaupun kita pak-pik-pak stakar kebok, betul tidak? Allahu la ilaha illa huwa alaihi al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu itu Allah yang maha hidup, yang menciptakan, maha mendengar, maha mengetahui semua aspek kehidupan yang manusia tahu. Nah, Allah maha. Jadi Allah teh udah maha tahu lah semuanya urusan kita, keperluan kita. Jangan rewel, tenang ya. Kita punya Tuhan yang maha baik, maha kuasa. Al-Qayyum itu maha mengurus segala-galanya terus menerus setiap saat sendiri. Jadi Allah tuh ngurus semua ini sendiri, nggak perlu bantuan siapa-siapa. Iya, mak segini banyak diurus oleh Allah, padahal sholat jarang khusyuk, carentil wae ya kan. Padahal tinggal disambar petir kan, yang ngejelebet tutung beres. Iya, kita ini Bu, Pak, suka mikir kita teh ngapain pakai diurus oleh Allah, ya kan? Nyebelin banget manusia model kita ini. Sholat jarang khusyuk, zikir jarang, zikir juga nggak inget ke Allah. Dikasih rezeki pelit, dikasih mata eta online wae. Dikasih mulut ngomel, kan tinggal ceklek ke Allah mah bisu. Mata ya noong wae ceklek, gelap, tuli, gampang bagi Allah. Ya segala dia omongin tak, oleh Allah ditakdirkan sepi. Ya kieu wae ngaca. Ai salat enggak khusyuk, hari ngaca khusyuk. Atau tinggal minyak goreng ke sini ya kan. Gampang bagi Allah, Bu. Demi Allah gampang. Rambut itu atau tinggal dipanaskan, rontok, gundul, beres. Asli nih, Bu. Kalau bukan karena Allah maha baik mah, mau ngapain ngurus kita ya. Nyebelin banget model kita ini. Cik, sebutkan amalan apa yang ikhlas. Saya aja belum ketemu, Pak. Amalan diri yang ikhlas teh susah. Nah, diurus weh. Sampai kapan? Sampai mati kalau rezeki mah. Nanti dikubur juga tetap dikasih karunia bagi yang cukup amalnya. Jadi setan tuh ngedengar Allah maha kuasa atas segala-galanya, dia ngempesin.
Dan setan juga makhluk ciptaan Allah. Jadi orang yang baca ayat kursi itu Allah segala-galanya. La ta'khuduhu sinatun wala. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Ya ngantuk maka ibu-ibu kan subhanallah subhanallah itu mah subuh pun kalau wirid bobo hadirin. Saya juga barusan naik wus tuh ya. Duh alhamdulillah tuh kalau enggak kebablasan sampai Tegaluar Pak. Dikasih ngantuk mah ngalenyap we, las we. Untung nah kemana aja dari tarurun kieu. Kalau enggak mah Tegaluar telat ke sini Pak. Masya Allah. Dibuat ngantuk mah ngomong juga nggak jelas. Benar. Sok ibu itu belum tidur. Dibuat tidur, udah lewat kita. Ibu teh kan gaya teh ketika bangun Bu. Udah tidur mau. Dikasih tidur mah udah lewat orang teh Bu. Gaya kumaha ya pernah cerita ada di kelas bisnis pesawat pakai kacamata hitam supaya apa? Supaya nggak ketahuan lagi tidur, tapi tetap ketahuan. Kenapa? Karena nggak bawa kaca bulut yang udah gelis-gelis calangap kayak anger we calangapnya. Allah Maha tahu semuanya. Artinya apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya Allah senantiasa mengawasi kita. Tidak ada yang luput. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan. Jadi punten ya. Kayak CCTV, ini saya bukan mengisyaratkan Allah ya. Kalau CCTV-nya mantang terus kita terawasi itu oleh CCTV. Allah penguasa langit bumi. Jadi dimanapun kelihatan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Milik Allah. Semua yang ada di langit dan bumi. Jadi semua ini milik Allah, ini, itu. Makanya kalau orang baca ayat kursinya benar, susah lihat orang kaya teh Bu. Ya makin yakin ke Allah, nggak bisa lihat, wah itu Elon Musk kaya. Dalam pandangan orang yang yakin ke Allah, tahu Mas Elon? Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak penting, ya nggak sah tuh ya. Siapalah yang dianggap kaya gitu ya. Dalam pandangan orang yang ayat kursinya benar, orang kaya, pejabat itu cuman makhluk Allah yang lagi diuji, dikasih casing dalam bentuk kekayaan, jabatan, popularitas. Bentar, nanti juga dibikin reyot ya kan. Makin tua kan reyot ya. Artis secantik apapun tetap eot leres deh atas eot out nah benar tidak sih? Lihat jenderal yang dulu gagah, badannya bukan miliknya, tetap nyepuhan. Mungkin dulu di sini tongkat, sekarang di sini. Ini ece juga kan, zaman SMA nggak seperti ini kan? Aceleng kan? Ayeuna ngaceleng satu, Astagfirullah. Ini astagfirullah nih ya. Saya kemarin, nggak usah cerita. Karena ingin sehat,
katanya air hujan itu menyehatkan. Atau kemana teh hujanan, ayeuna teh nyeri. Lieur aki teh hadirin. Astagfirullah. Kan lihat barudak teh pulang dari masjid teh hujanan. Wah, asik nih pikiran teh. Ya mereka anak-anak remaja ya enggak? Aya kan aki hadirin. Nah, beda teh. Pelendung kan. Oh. Cik atuh. Astagfirullah. Nah, kalau telat sadar juga gitu. Air hujan tuh luar biasa hadirin manfaatnya ya. Itu kalau mengerti ilmu grounding, earthing itu sangat manfaat bagi yang sehat. Air nu gering gitu hujanan. Atuh dikerok kita. Makanya hari ini saya ceramahnya agak slow ya. Eta teh ya. Tos ameng kamari hadirin. PBC kan aduh kita hilap raraosan teh 17 tahun. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Maaf ya Allah tidak nyalahin hujan. Ini didengar oleh Allah hadirin. Allah tahu kelakuan saya kemarin. Astagfirullahaladzim. Sampai di mana tuh ceramah teh? Kok tamat-tamat. Udah pengen pulang ya, Aki. Apa Mat? Sampai di mana Mat? La ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil. Milik Allah. Jadi kalau mau apa-apa teh idza sa'alta fas'alillah. Minta dulu ke Allah. Dan semuanya milik Allah. Jangan minta dulu ke makhluk, sakit hati. Mau minta tolong, wa idza sta'anta wasta'in billah. Minta tolong ke Allah. Nggak ada yang bisa nolong kecuali digerakin oleh Allah. Kalau dagang, orang tuh nggak bisa beli kecuali Allah yang ngegerakin. Makanya kalau dagang banyak doa, tapi ya nggak usah. Ya Allah ya Razak, sini ya Razak. Ya, kok belok ke kiri ya Razak. Kalau dia ke kita nawar, terus jadinya beli ke sebelah kita, ya biarin. Sesuka Allah ngasih rezeki ke siapa aja, bener? Aduh Allah mau menikah itu pisan. Saya udah ya Rojak. Makanya kalau zikir sing ikhlas. Suka-suka Allah nawar ke kita, beli di sini ya nggak apa-apa, dia juga hamba Allah, betul tidak? Nah riweh teuing. Kalau bukan rezeki kita ya nggak akan dapat. Kalau udah rezeki kita pasti dapat. Tenang we hirup mah. Makanya jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Bu, kalau mau apa aja dari suami minta dulu ke Allah. Kalau ibu berharap dari suami nyeri hati. Kenapa? Karena suami ibu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Berharap sama yang tidak bisa diharapkan. Atuh liar, betul tidak? Minta dulu ke Allah, baru bicara. Itu juga jangan nempel hatinya. Ya Rob, kalau memang rezeki saya ada, mudahkan. Kalau enggak apa-apa. Gitu. Ya Raden, kalau istri minta apa-apa, misalkan minta beliin lagi kerudung, ayo sok milih Bu. Nu mana sok milih we wungkul ya. Dengerin suami. Sebaik-baik sedekah kan buat istri. Mau ngapain duit dikumpul-kumpul? Mending bahagiakan istri ada mah. Nanti habis dong duit saya. Ada lagi nanti. Mana qasat shadaqatun min mal. Enggak akan berkurang harta dengan sedekah.
Ini mah ke orang lain berak-brok, ke keluarga pelit. Jebet weh. Ya saya juga mau ngejebet, tapi nggak ada yang dijebetin. Makanya segini laki, masa gini-gini aja harus diajarin. Pak tolong beliin itu, sok mah nggak bu. Kita nggak punya duitnya, minta. Ya Allah, please, nggak usah ngomong please. Tolong ya Allah, engkau dengar si eta teh mentawa. Gimana saya bisa ngasih kalau engkau tidak ngasih ya Allah? Tolong. Nanti kalau nggak dikasih uangnya, lihat aja si ibu ngojek ngomong gini, nggak jadi ketang pak, udah ada kok ini juga bagus ini juga, maaf ya pak, nggak apa-apa, makasih bapak baik. Tuh merege baik. Allah nggak ngasih uangnya, tinggal balikin aja si etana ya kan, pakai si lagi, jadi alim, gampang pak, yang ngebulak balik hati Allah. Kita mah jarang ngandelin Allah, bener? Capek hidup teh kalau nggak ngandelin Allah mah, gelisah, galau, sakit hati, kecewa, marah. Hidup pengen bahagia mah jangan ngarap-ngarap dari makhluk, ke Allah weh, pemilik segalanya. Lahu ma fis samawati ma fil. Asa panjang ayat kursi teh ayeuna hade. Lahu ma fis man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nggak ada yang bisa nolong selain, tidak ada yang bisa ngasih syafaat, pertolongan ya, kecuali dengan izin Allah. Mau gabung jin dan manusia, janji apa aja nggak kejadian, enggak, kecuali dengan izin Allah. Makanya latihlah, nggak usah banyak berharap dari makhluk. Mau bahagia mah, pengen anteng mah tong ngarep apa-apa, beneran loh bu, pak. Nah, minta dulu ke Allah. Nggak ada yang bisa ngasih apapun, pertolongan apapun kecuali izin Allah. Kalau Allah udah ngizinin, kejadian. Allah nggak ngizinin, nggak kejadian. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, di depan, di belakang. Artinya Allah tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau ada apa-apa teh cepat ke Allah. Dan Allah tahu apa yang sudah terjadi. Dan yang sedang terjadi juga Allah tahu. Wah itu gimana ya nanti, ada Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Nah jadi hilap kia. Atau ayat 51 bagaimana? Yang astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, astagfirullahaladzim. Mad Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Jadi orang yang kuat, ayat kursinya mendalam, yakinlah gak akan dikecewakan oleh Allah. Allah tahu apa yang bakal kejadian. Kita tawakal, bakal dikasih takdir terbaik. Kan janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wah, sekarang mah dolar mau naik ya, keun bae. Da enggak punya dolar lagi yang. Wah, tahu tidak? Tidak. Tanah di Bandung sekarang makin mahal, biarin. Kayaknya mah nggak akan kebeli rumah, tenan naon. Yang penting rumah di sorga. Kalau di dunia ngontrak terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sukses tuh bukan punya rumah di dunia, sukses tuh punya rumah di sorga. Di dunia punya istana,
di akhirat direbus, mau apa? Hah? Di dunia kaya raya, di akhirat wah miskin papa. Mendingan di dunia kaya raya. Saya tadinya mau nyebut gini, di dunia kan baik melarat, nggak ada yang mau dengar ceramah ini. Di dunia mah nggak usah jadi orang kaya, cukup. Qad aflaha man aslama waruziqa kafafan. Di dunia mah asal cukup aja. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat bagi-bagi makanan, cukup. Bikin rumah makan gratis, cukup. Dah gitu. Perlu buat nyewa rumah, cukup. Bosan nyewa wae, pengen beli, cukup. Kurang nih rumah cuma 1, pengen 10, cukup. Ya. Nggak perlu kaya, yang penting cukup. Buat anak sekolah, cukup. Nyekolahin anak saudara, cukup. Mending bikin sekolah lah gratis, cukup. Hidup mah nggak perlu kaya. Yang penting dia perlu cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Neng, dasar pengen. Udah mau udahan nih. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kita nggak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Allah berikan. Jadi orang yang baca ayat kursi mah tidak akan sombong. Tahu apa? Tahu apa? Alis juga nggak tahu yang aslinya, benar? Nggak ngerti. Makanya orang-orang yang baca ayat kursi itu betul-betul tidak ada ujub, tidak ada sombong. Karena dia tahu, dia nggak tahu apa-apa kecuali sedikit yang Allah berikan. Ini ceramah ini, tiba-tiba ini lagi. Pengen seperti yang lain, pengen berusaha belajar, tapi tidak. Gimana dikit ilmu kita tuh. Itu juga yang Allah kasih. Belum dibikin lupa lagi kayak tadi ya nggak? Seayat kayak selesai. Kalau nggak ada nggak kebayang. Padahal apal sebelumnya. Udah sedikit kalau diambil oleh Allah habis nih. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal Aliyul Azim. Jagad semesta alam ini, kursi Allah ini maha luas semuanya dan Allah tidak berat ngurus semuanya nih. Enggak ada susah-susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala mengurus alam semesta ini. Kita enggak ada apa-apanya. Makanya setan takut sekali dengan ayat kursi karena dia enggak ada apa-apanya. Bagi yang mengakui Allah menguasai langit dan bumi. Ini, maka kalau orang baca ayat kursi mah udah tenang hidupnya tuh. Betulan hadirin, misalkan ada nu galak, pasti yang galak itu ciptaan Allah, pasti yang galak itu makhluk Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah, jalan aja ujian bagi kita. Makanya anteng lihat dunia ini biasa lah, nggak kagum-kagumnya lihat rumah megah, mobil bagus, boleh punya boleh, tapi cuma di sinilah, jangan di sini. Dunia itu boleh punya istana, Nabi Sulaiman punya istana, tapi nggak lengket di hati, jangan kayak perangko, lengket. Ingat tukang parkir? Yang mana yang diingat? Mobil banyak, nggak sombong. Ganti-ganti mobil, nggak berpengaruh buat dia. Anteng tuh, lihat tuh yang di pos itu hare-hare yang diambil sampai habis, anteng kene wae Pak. Lihat dunia begitu aja. Bu, kalau suami ibu ada yang punya jabatan, terus pensiun, terus
apa cicing ya dah tong ngomong tekeng nyarios wae eta tema eta teh anak buah apa atas Pak cekap sudah episodenya udah selesai ya. Jangan nebeng terus ada baheure ku apa nu ngangkat si eta teh atos apa ya getos teu aya terus Bu ya biasa aja. Pernah dengar post power syndrome yang udah pernah punya jabatan, punya kedudukan, kemudian udahan, terus orang-orang nggak begitu memperhatikan, nggak menghargai, biarin, nggak penting. Orang-orang menghormati kita, betul tidak? Kita mah penting mah disukai Allah. Suami saya teh sekarang kurang mesra, keun bae. Mawe nu mesra, ih abdi. Dulu mah mau tidur teh, I love you, I know, boro-boro elap. Malah tita ngelapan katel. Biasa lah, ya. Yang dulu menghormati sekarang enggak, yang dulu ngedatengin sekarang enggak, yang dulu gimana sekarang biarin weh. Yang penting bagi kita mah cuma satu, Allah sayang ke kita. Gak ada bahagianya dengan makhluk kalau Allah enggak sayang. Yang punya anak-anak jangan ngarap-ngarap mana baru dak deh. Ini itu ayah nun telepon we oleh ibu ya enggak. Ini itu merena naon bere oleh emak. Jangan ngarap-ngarap. Mau bahagia aki, bos, anteng we. Si mage geus kolot teh rada kurang mesra. Namina ge kolot moal. Atuh dah rada ditoel ku nining. Sudah ada masa-masanya Pak, ada masa-masanya ya. Apalagi wanita ada menopause ya. Ya. Enjoy hidup mah ya dijalanin. Yang ditakuti mah cuma satu, takut Allah enggak suka. Dah itu lah. Kalau Allah udah enggak suka ke kita, kita udah rugi dunia akhirat. Eksa dunia enggak suka ke kita, sok wae. Penutup. Dah ya Om ya kadang merarian minyak angin deh ya. Ini namanya amot, aki-aki motar. Astagfirullahaladzim. Astaga. Nah sekarang kan musim hujan. Tidak sedikit orang yang banyak mengeluh. Itu bulan Juli hujan. Terserah Allah lah. Jangan sok tahu. Baheula mah teu jiga ge cicing. Baheula udah lewat ya. Emang sekarang. Dengar ya, ini ilmu penting. Kalau di laut angin tidak bisa kita kendalikan, bagaimana ngendaliin angin? Fokuslah mengendalikan layar supaya bisa mengantarkan sampai tujuan. Artinya apa? Jangan ribet dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Fokus dengan yang bisa kita kendalikan. Itu penting. Hujan gak bisa kita kendalikan. Mending pakai payung, pakai jas hujan, gak usah rewel. Benar? Sama, ini gak bisa ngendaliin yang itu. Aduh kumahanya pamajikan abdi disadawai atuh ku abdi dibekem kalau muncrat. Gini ya, kita nggak bisa mengendalikan pikiran perasaan orang, betul tidak? Kendalikan pikiran sendiri, kendalikan telinga, mengendalikan hati, ini yang kita kendalikan. Capek pengen ngendaliin yang di luar kendali kita apa-apaan. Ibu, kumanya saroge abdi teh capek Bu. Kendalikan diri jadi wanita solehah.
wanita yang disukai Allah. Tos. Berbuat yang terbaik ke orang lain, sing ikhlas, tos. Barudak teh teu narurut, ibu we nu nurut ke Allah ya. Tobat, ya Allah ampun ini anak teu nurut tuh, dosa saya belum jadi orang tua yang baik. Kendalikan mulut, kendalikan amarah, kendalikan perkataan, kendalikan sikap. Itu yang harusnya dilakukan, ini malah tidak terkendali. Jelas? Saya sudah senyum ke tetangga, tapi tetangga saya enggak senyum. Bibir ibu yang mana? Yang nempel atau yang di tetangga? Kalau ibu udah senyum, udah selesai. Nah, makin mikirin bibir batur. Itu punya manajemen sendiri. Tapi dia mengharapkan baik. Tate udah senyum, hanya belum terlalu ngangkat. Pusing-pusing mikirin bibir orang. Udah jangan terlalu banyak mikirin ijazah ya. Tahu Bu apa yang saya pikirkan tentang ijazah itu? Tahu enggak? Saya mikir satu lembar ijazah saja di dunia dihisab segitu repotnya. Gimana di akhirat, betul ya? Aduh, saya merinding-rinding deh. Aduh, di dunia saja kalau oleh Allah dibulak-balik, riweuh, betul tidak? Nanti ijazah kita juga di akhirat dihisab. Dihisab. Termasuk ceramah ini. Karena sesuai dengan tema, nggak usah banyak bicara, maka demikianlah hadirin sekalian. Silakan kita akan sedekah. Jangan suka ragu-ragu sedekah ya, celebet-celebet lah. Nanti kalau misalkan jadi berkurang hartanya gara-gara sedekah, kasih tahu saya berapa. Ya saya pengen tahu. Ya udah pengen tahu aja udah cukup. Gak mungkin. Penanya silakan 3, 1, 2, cukup. Udah cuman ada 2 alhamdulillah. Maaf ya saya tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah pekerjaan, hampir setahun ini saya fokus untuk pekerjaan untuk mendapatkan berkah dan diam aja. Diam aja? Ya maksudnya tuh lebih baik mengatakan sesuatu hal yang benar daripada yang tadi ngomong tapi nggak ada isi gitu. Iya. Tapi akhir-akhir bulan ini ada aja hambatan atau ada aja yang mengganggu saya gitu. Sehingga manajer saya memberikan statement bahwa sudah tidak lagi sejalan dan akhirnya saya minta dimutasikan. Nah, akhir-akhir bulan ini saya menyuarakan tentang yang salah tuh jangan dibenarkan. Harus adil jadi pemimpin tuh. Terus harus bisa menilai berdasarkan objektif bukan subjektif kayak gitu. Nah, ketika udah tidak sejalan, apakah saya harus memberitahu kepada manajer saya bahwa hal tersebut salah? Dan kalaupun saya tidak harus diam aja, ketika saya dimutasi mendapatkan tempat baru sama mendapatkan hal tersebut juga, apakah saya tetap diam aja atau bagaimana pendapatnya? Kalau ada kemungkaran 3, 1 tolak dengan tangan, 2 tolak dengan lisan, kalau nggak sanggup tangan, perbuatan lisan minimal dalam hati. Begitu. Istiqoroh kalau tempat itu membawa kebaikan di sana, kalau memang di sana hanya merusak iman, ya mudah-mudahan ada kerjaan lain. Sampaikan saja baik-baik ya. Tapi jangan emosional.
Yang bisa membuat kata-kata tidak berkualitas itu emosional. Tenang, berbasis fakta, jernih. Nanti resikonya kita dikeluarin, ya udah keluar aja, nggak apa-apa. Rezeki mah luas kok, Allah yang bagiin. Makasih ya Dek. Bu, mangga. Dek. Dek. Punten. Bismillah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiasa naros ka. Pakai bahasa Pak Ustadz. Indonesia, Bu. Iya Pak. Iya Ah. Pak Ustadz. Mengenai yang tadi mengenai sholawat dan zikir. Yang di sini untuk zikir itu kan mengingat Allah dan sholawat, doa dan pujian kepada Nabi Muhammad. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya takutnya menjadi satu kesalahan. Setiap hari misalnya kita ingin mendawamkan antara zikir dan sholawat Pak Ustadz. Nah, apakah sebaiknya zikir terlebih dahulu atau sholawat terlebih dahulu? Karena ada beberapa juga yang saya dengar kalau kita misalnya baiknya katanya bersolawat dulu. Karena untuk mengirimkan doa dan pujian untuk Nabi Muhammad kekasih Allah. Nah, istilahnya kita merangkul, membujuk merayu Allah gitu. Makanya kita mendawamkan dulu sholawat. Nah, di sini saya takut ada kesalahan. Jadi yang sebaiknya itu apakah zikir dulu ataukah dibarengi dengan sholawat bersamaan? Terima kasih Pak Ustadz. Ya Allah sudah menyiapkan ibadah itu luas, Bu. Karena kalau satu, manusia itu cenderung suka bosen, jenuh. Adabnya begini, kalau mau doa, puji Allah dulu, sholawat, doa, gitu. Asmaul Husna, ayat kursi, lalu baca sholawat, kemudian doa. Semuanya zikir, sholawat juga zikir, ya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ini dahsyatnya solawat itu, ya. Yang penting ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan, tidak haruslah kita mengarang, mengada-ada, pusing, ya, bisa salah. Karena yang ada saja sudah sangat cukup. Yang penting kalau ke Allah tuh sungguh-sungguh niatnya ikhlas dan sungguh-sungguh dilakukannya, tidak ikut-ikutan, asal-asalan, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai yang maha menatap, alhamdulillah atas semua nikmat ini ya Karim. Ampuni ya Allah kami sangat banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami sedikit sekali menyebut namamu. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali ikhlas dalam beramal. Sebagian besar sibukannya karena ingin dinilai makhlukmu. Ya Rabb, ampuni kami jarang bersyukur. Lebih sibuk dengan kekecewaan. Jarang kami meyakini bahwa semua nikmat ini hanya datang darimu. Bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, dosa, mengkhianatimu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni semua zinah mata ini. Dan betapa jarangnya mata ini menatap Al-Quranmu. Ampuni lisan kami ya Allah. Betapa banyaknya dosa yang dibuat lisan ini. Betapa sedikitnya kebaikan yang keluar dari lisan ini. Ya Allah, ampuni segala perbuatan sia-sia kami. Semua maksiat kami. Khususan kepada ibu bapak kami. Ampuni semua dosa kami kepada keluarga. Kami belum jadi orang tua yang baik. Belum jadi contoh yang benar. Belum sabar. Belum sungguh-sungguh menjaga amanah. Jangan biarkan ya Rabb
bertubi-tubi ujian hidup karena perbuatan buruk kepada orang tua, kepada keluarga. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, khususnya guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah. Kami mengenalmu, kami bisa mengenal jalanmu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, karuniakan kepada kami sisa umur yang barokah, yang selalu nikmat dalam ibadah, hati yang penuh keyakinan kepadamu. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, hati yang bersih, qalbun salim. Titipkan kepada kami hanya rezeki yang halal, berkah, yang mencukupi untuk beramal soleh. Berikan kepada kami ya Allah nikmat dan ringannya bersedekah. Ya Allah, karuniakan lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Berikan rumah tangga sakinah yang mendambakannya. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha yang menantikannya. Ya Allah, karuniakan kepada kami lingkungan yang penuh barokah. Jauhkan kami dari fitnah, bala, musibah, kejahatan makhlukmu, kefakiran dan kekafiran ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Rabb. Dan di bumi manapun yang kau saksikan dizalimi, Engkau pelindung yang maha perkasa, Engkau penguasa segala-galanya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berikan kepada kami cinta kepada Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkannya, mendakwahkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jikalau ajal datang, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Ringankan hisab kami. Jadikan kami semua ahli surga. Jangan biarkan satupun di antara kami jadi ahli neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan majelis ini terjadi ya Karim. Balas dengan sempurna orang-orang yang membantu kami dalam ibadah ini. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah Juli tanggal berapa? Kalau mau ke DT malam, tapi malam lah, jangan ibu-ibu mah. Ada kajian asar dan malam. Ya cukup di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.